Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zazili dengan NIM 0545786647, mahasiswa program studi Sistem Informasi, berasal dari UPBJJ UT Palembang. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas kali ini, kita berfokus pada stok bahan ajar dan tracking delivery order. Pada soal nomor 1, yaitu halaman stok bahan ajar, kita akan membuat kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok sesi bahan ajar, status, dan catatan. Nah, di sini saya sudah membuatnya dan kita akan melanjutkan ke fitur untuk mengedit stok dan stok data bahan ajar. Baiklah, di sini saya menggunakan array supaya memudahkan untuk pengguna supaya tidak perlu menginput data dari awal. Di sini ada form values. Ini gunanya untuk mengambil seluruh data baru yang diinputkan pengguna pada form modal, lalu secara langsung ditimpakan ke data item yang lama. Kemudian di sini ada catatan HTML. Ini saya menggunakan fungsi inner HTML dan trim. Fungsi penggunaan trim adalah untuk membersihkan tag HTML yang menampilkan form. Baiklah, untuk fitur selanjutnya yaitu fitur untuk melakukan filter dan sort. Bebas menggunakan select, radio ataupun checkbox. Di sini saya menggunakan kondisi if. Jadi untuk mencocokkan nilai atau value yang dipilih pengguna dengan data yang ada di database. Kemudian lanjut ke fitur yang menampilkan jumlah stok quantity lebih kecil dari jumlah safety stock. Safety stock itu adalah batasan yang diatur untuk menampilkan sebuah status. Di sini jika jumlah stok lebih kecil dari safety atau stok sama dengan 0, maka hanya ditampilkan stok yang menipis atau habis. Baiklah, di sini di bagian status text, ini logikanya kalau kuantitinya sama dengan 0 maka akan ditampilkan kosong. Kalau item kuantitinya lebih kecil dari item safety maka akan muncul menipis. Jika lebih dari item safety maka akan muncul keterangan aman. Kemudian lanjut untuk filter. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, di sini saya menggunakan metode if juga di bagian sini. Nah, di sini ada parameter. Di sini ada parameter A dan B. Ini untuk mengatur ulang sorting pada array yang akan disimpan pada local compare. Local compare ini menyusun abjad judul dari A sampai Z. Kemudian di sini ada pengurangan parameter A dan B ya. Ini untuk menyusun angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian lanjut kepada fitur yang berikutnya yaitu fitur reset, yaitu fitur yang dapat di set ulang. Di sini adalah fitur resetnya. Ini untuk mengembalikan value ke kondisi 0 atau kondisi false. Baiklah, untuk fitur selanjutnya yaitu terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Nah, di sini sudah saya tandain compute. Di sini memanfaatkan cache dari Vue.js, artinya Vue.js akan menampilkan hasil penyaringan atau filter di memori. Jika pengguna atau user menekan tombol hapus atau edit, maka di Vue.js tidak menghitung ulang filter di tabel, hanya mengambil cache yang disimpan. Baiklah, kemudian di sini disuruh mengimplementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah, baiklah, di sini ada kodenya yaitu select. Saya menggunakan select vModel. Ini untuk mengunci input kolom kategori jika UT daerah belum dipilih. Ini ada di dua tempat ya. Yang pertama di HTML dan yang kedua ada di JavaScript-nya di bagian new set filter. Nah, di sini filter
kategori yang hanya memunculkan mata kuliah dan nilai atau value berdasarkan UT daerah yang dipilih. Kemudian fitur selanjutnya itu memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks warna hijau apabila stok lebih besar atau sama dengan safety stock. Kemudian status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok lebih kecil dari safety stock. Di sini kerjanya hampir sama ya dengan yang di atas. Apabila quantity itemnya sama dengan 0, maka akan muncul danger. Apabila item kuantitinya lebih kecil dari item safety, maka akan muncul warning. Apabila lebih dari itu, maka akan muncul sukses. Baiklah, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Di sini ada kode pre-confirm. Ini untuk memastikan data yang diinputkan user sudah terisi. Di sini saya menggunakan kondisi if. Jika form value tidak terisi, muncul pesan gagal. Jika ada kode duplikat, kode yang diinput akan diperiksa sebelum disimpan. Jika ada kode duplikat, maka muncul pesan gagal. Kode sudah terdaftar. Namun, jika sudah sesuai semua, maka akan muncul berhasil. Data bahan ajar ditambahkan. Baiklah, kita akan lanjut ke proses pengujiannya. Di sini saya akan login. Pada halaman login dan dashboard ada perubahan sedikit ya dari yang sebelumnya. Di sini saya akan login. Di sini kita akan menguji fitur yang pertama, yaitu fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini kita akan coba mengubah data buku pengantar akuntansi ya. Kita coba di atas 20, kita buat 22. Ya, berhasil ya. Untuk fitur yang pertama ini berhasil. Baiklah, kemudian lanjut ke fitur selanjutnya. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort pada stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Yang dimaksud ini yaitu bagian ini. Kita centang. Nah, berhasil ya. Ini stok menipisnya sudah muncul. Kemudian dengan ketentuan UT daerah terdiri dari pilihan dari seluruh UT daerah dan juga kategorinya ya. Di sini UPBJJ-nya Medan, terus kategorinya MK pilihan. Baiklah, untuk fitur ini berhasil ya. Baiklah, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok yang menipis ya, yang lebih kecil dari jumlah safety stock. Ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu yang di sini tampilkan stok menipis atau kosong. Baiklah, untuk fitur selanjutnya terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Di sini kita akan coba mengurutkan dari judul. Oke, ini kita centang dulu ininya. Ini kita urutkan secara judul. Ini dari A sampai Z. Kebetulan ini dimulai dari huruf P dan diakhiri dengan huruf P. Kemudian dari jumlah, ini dari yang terkecil sampai yang terbanyak. Kemudian dari harga, yang termurah sampai yang termahal. Baiklah, untuk fitur kali ini berhasil ya, untuk fitur yang ini. Baiklah, untuk fitur selanjutnya yaitu fitur reset. Nah, untuk fitur reset kita tinggal tekan ini. Nah, dia berfungsi ya fiturnya. Baiklah, selanjutnya fitur mengimplementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Di sini, semisal semua OPBJJ, maka status semua kategori adalah disable. Jika kita memilih, misal Palembang, maka fungsi semua kategori akan aktif. Jika UT daerah Palembang hanya berisi MK wajib, maka di kategori ini juga akan muncul MK wajib. Fitur yang ini berhasil ya.
Baiklah, selanjutnya fitur memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau. Ini sama yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, menampilkan status aman dengan tulisan berwarna hijau. Maka fitur ini berhasil. Baiklah, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Nah, di sini saya akan menambahkan bahan ajar yang baru. Sini saya pilih kategori praktikum, saya pilih UPBJJ sesuai dengan daerah saya, itu Palembang. Lokasi raknya di ini R1 A2. Di sini saya akan buat harga di 75.000, jumlahnya kita 10. Nah, di sini ada catatan opsional ya. Saya simpan. Nah, berhasil, data bahan ajar ditambahkan. Di sini saya akan menguji kode duplikat ya. Ini saya akan coba duplikat kodenya dan tambahkan buat acak saja. Nah, muncul gagal ya, berarti fungsi duplikatnya berhasil. Baiklah, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Baiklah, untuk soal nomor 2 yaitu tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru, seperti nomor DO, tahun berjalan, sequence number. Kemudian NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual juga, ekspedisi, JNE regular atau JNE express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Untuk paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select. Kemudian setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select. Kemudian tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Nah, di sini saya menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil daripada array of object paket. Di sini kodenya yaitu ada auto generate nomor DO berikutnya. Di sini untuk baris pertama yaitu mengambil data berupa tanggal, bulan, dan tahun saat ini. Untuk baris yang kedua ini mengambil data tracking list ada pada data bahan ajar CS. Kemudian untuk baris yang ketiga ini +1 digunakan untuk menambah nilai sebelumnya. Untuk baris nomor 4 ini nilai 4 ini adalah jumlah maksimal dari 001, sedangkan nilai 0 adalah string dari 001. Kemudian ini prosesnya hampir sama dengan stok bahan ajar, tapi yang membedakannya saya menggunakan metode if. Jadi jika ada user menginput data kosong, maka akan ada peringatan data belum lengkap. Namun jika semua sudah terisi, maka akan tersimpan pada tabel ya. Baiklah, di sini kita akan langsung menguji cobanya. Baiklah, di sini saya akan memasukkan NIM saya, nama saya juga, Express, paket dasar. Nah, di sini sudah muncul, maka saya akan tambah DO baru. Nah, data berhasil disimpan, nomor DO, nama, dan paket. Nah, di sini saya menambahkan detail aksi supaya bisa mengecek detail pengiriman dari paket tersebut. Nah, di sini ada penerimaan di loket, tiba di hub, dan diteruskan ke kantor tujuan. Ini supaya ada tambahan detail perjalanan dari paketnya. Baiklah, tugas 2 pemrograman berbasis web sudah saya kerjakan. Apabila ada salah kata, mohon dikoreksi. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.